Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih pantas membasahi lisan kita, yang membenarkan hati nurani kita, dan yang membenarkan akal dan badan kita, kecuali kalimat syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita keimanan dan keamanan, yang telah memberikan kepada kita ketenangan. Sekali lagi, nikmat dua ini adalah nikmat yang paling besar yang dimiliki oleh seorang hamba. Sebagaimana yang telah kita dengarkan, yang dibacakan oleh imam kita di subuh kali ini, dari lanjutan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh orang-orang yang bertakwa. Diberikan dua. Satu, dia diberikan keamanan. Yang kedua, dia diberikan kenyamanan. Jadi dua nikmat yang tidak bisa dipisahkan, yaitu pemberian kepada kenikmatan di atas kenikmatan. Yang kedua, terhalanginya seorang hamba dari keburukan. Maka ketika dua nikmat tersebut menimpa seorang hamba, diberinya dia kenikmatan iman, kenikmatan aman, dan terhalanginya dia dari hal yang mengurangi atau mencabut hal tersebut, dari bahaya kesyirikan yang menimpa hatinya, dari bahaya ricu yang menimpa badannya. Sebagaimana yang kita lihat, tidak sedikit dari saudara kita di belakang itu tidak tidur dalam keadaan nyaman karena terjadi peperangan. Ya, di dekat rumah kami yang bagian belakang itu terjadi sengketa katanya. Kemudian terjadi peperangan. Bahkan orang yang tidak berperang saja, hanya membantu tetangganya, membantu tantenya, terkena panah pada lehernya. Ya, di jalan Neng Hayat di tempat bagian Kodam di belakang. Itu disebabkan karena dosa. Entah dosa perorangan yang dilakukan atau dosa orang yang telah membuat hal yang semisal. Kebetulan kami lulus dari sarjana hukum bagian pendataan. Kebetulan itu jurusan kami, sehingga saya menelpon admin kami. Nah, kita juga bagian arsitektur, biasa menggambar. Saya suruh cek dan coba cek bagian belakang ini tentang sertifikat, apakah ada tidak. Ternyata di bagian belakang tidak ada yang punya sertifikat. Batas sertifikat yang legal di bagian belakang itu sampai sebelum kuburan saja yang ada batas tembok. Setelah itu tidak ada. Maka di situ jangan ada yang bersikeras. Di situ jangan ada yang bersitegang. Ketika ada perselisihan, kembalikan kepada pemerintah. Tidak boleh seseorang mengambil di sana untuk mengambil keputusan sendiri. Itu hanya harta segumpal, hanya sedikit saja dari sejengkal tanah. Seseorang yang bersikeras, mungkin dia bersikeras dari bapaknya, dia katakan ini dari bapaknya, padahal bapaknya mungkin dahulu juga numpang saja, atau mengambil saja, atau memakai saja. Tapi karena sudah dari keturunan sehingga merasa memiliki, atau hal yang semisal. Tapi yang perlu kita ingatkan di sini bahwa kehormatan seorang muslim itu besar. Darah seorang muslim itu besar. Harta seorang muslim itu harus dijaga. Dan kebersatuan seorang muslim hal yang terpenting. Maka dari itu ketika ada hal-hal yang semisal, perlu kita ingatkan agar hendaknya terjadi musyawarah saja, agar hendaknya terjadi pembicaraan saja.
agar hendaknya dikembalikan kepada yang berwenang. Itu yang paling terpenting. Karena harta itu tidak sebesar, tidak seharga dengan darah dan kehormatan seorang muslim. Maka dari itu di pertemuan kali ini kita kembali melanjutkan dari kajian kita dari hal-hal yang diingatkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Kata beliau, min adraril ma'asi lil abdi fi dinihi wa dunyahu wa akhiratuh. Di antara mudarat-mudarat yang menimpa seorang pelaku maksiat pada agamanya, pada dunianya, pada akhiratnya. Dan kita melanjutkan, kita telah sebutkan di pertemuan sebelumnya ada 5. Dan yang ke-6 kata beliau, zulmatun fil qalb, gelapnya hati. Ini kalau hati sudah gelap, sesuatu yang buruk akan menjadi baik dan sesuatu yang baik menjadi buruk. Kemudian kata beliau yang ke-7, wahnal qalb wad din, lemahnya hati dan agama, sehingga semuanya kita hantam. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa peduli. Intinya kita harus menang, intinya kita harus berada di depan. Tidak ada lagi rasa takut bahwa kehormatan seorang muslim itu berat, itu harus dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ke-8, qasrul umur, pendeknya umur. Jadi terkadang dosa itu memendekkan umur. Karena dosa dari seseorang akhirnya dia melakukan sesuatu yang berbahaya. Ketika dia melakukan hal yang berbahaya, akhirnya menjadikan pendek umurnya. Maka dari itu kata para ulama, walaupun sebagiannya mengatakan pendeknya umur artinya hilangnya keberkahan pada umur. Kemudian yang ke-9, al-ma'asi tawalladu amsalaha, dan buruknya maksiat itu akan melahirkan maksiat setelahnya. Maka itu terjadi hal yang seperti begitu. Ketika terjadi maksiat satu yang berbicara yang kurang bagus, lahir bicara lain. Satu peperangan hanya perorangan, akhirnya lain peperangan, akhirnya kelompok, akhirnya rombongan, akhirnya perkeluarga. Itulah maksiat, itulah syaitan yang syaitan inginkan. Syaitan menginginkan agar terjadi perselisihan. Syaitan menginginkan agar terjadi pembunuhan. Syaitan menginginkan agar terjadi hal-hal yang lebih besar. Dan yang paling terbesarnya adalah membunuh seorang muslim. Ini hal yang Allah Azza wa Jalla paling murkai. Karena darah seorang muslim hal yang besar. Maka dari itu kata para ulama, inna min uqubatis sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Sesungguhnya di antara akibat dari dosa yang dilakukan seorang hamba adalah lahirnya dosa setelahnya. Dan yang terakhir, al-ma'asi tut'idul qalbi an iradatihi, dan maksiat akan melemahkan hati dari keinginan seorang hamba mengingatkan dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Ini yang bisa kita berikan dan ingatkan kepada seluruh kaum muslimin. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah membolak-balikkan hati kita kepada ketaatan dan menghindarkan kaum muslimin kepada keburukan-keburukan. Dan kita mengajak kepada seluruh yang berwenang atau seluruh keluarga yang memiliki kekuatan-kekuatan agar memperhatikan anak-anak muda kita. Karena kita melihat mereka pada bersiap-siap. Ada yang membuat panah-panah, ada yang menyiapkan itu hal yang berbahaya. Bukan hanya membahayakan diri-diri mereka, bahkan membahayakan orang-orang yang berlalu. Akhirnya lari akhir kekacauan. Dan kita tidak inginkan antan seperti dulu lagi. Orang takut berlalu lalang ketika terjadi hal-hal yang seperti itu. Semoga peringatan ini mengingatkan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.